Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam. Siap. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 semuanya Sehat. Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kalian semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami paham, dan kami bisa. Terima kasih sudah siap belajar ya hari ini ya. Ya, bagaimana tadi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Semangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Ya, alhamdulillah kalau semuanya bisa masuk dan bisa hadir di kelas 6 ini untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita berdoa dulu ya sebelumnya ya. Oke, Mbak Tiara silakan dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya harus menyanyi dengan penuh semangat. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang coding ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa tuh? Proses mengkonversi data ya. Data itu menjadi apa? Seperti komputer. Nah, seperti komputer, keinginan manusia yang diproses menjadi itu ya tadi coding. Ada kecerdasan artifisial juga. Kecerdasan artifisial itu tadi mengkonversi perintah menjadi sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Pernahkah kalian itu main game di HP atau tablet? Pernah? Ya, pasti semuanya pernah. Siapa yang tidak pernah main game? Coba pertanyaannya saya balik. Siapa yang tidak pernah main game di HP atau tablet? Oh, tidak ada. Semuanya pasti pernah main game di HP atau tablet. Nah, menurut kalian siapa yang membuat game itu bisa berjalan? Coba Mas Ari, siapa menurut kamu? Kok game itu bisa berjalan ya? Karena ada apa? Karena ada robot. Karena ada AI gitu ya. Apa sih untuk AI? Tadi Mas Ari menyebutkan AI. Bagus ya. Ya, apa itu AI? AI. Ya, apa contohnya apa? Contohnya apa Mbak Adira? ChatGPT. Oh betul, ChatGPT. Bisa sih main game kok. Bisa dia jalan ke sana, dia jalan ke sini. Karena ada apa? Ada perintah. Orang tua memasak. Ya, siapa yang merah? Wah, ya robot. Gimana bisa di TV gitu ya? Dia itu bisa melakukan aktivitas manusia gitu. Kayak yang ada di restoran, menghidangkan makanan kayak manusia. Kok bisa sih robot itu seperti manusia?
Pasti kamu berikan apa? Berikan apa? Perintah. Ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuannya apa? Agar nanti kalian bisa memahami prinsip berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Terus yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasi prinsip berpikir komputasional. Nah, kali ini nanti yang akan kita pelajari adalah algoritma. Oke, tambah semangat. Semangat. Nah, Bu Guru sudah buat anak-anak menjadi 6 kelompok ya. Selesai belajar, kalian akan melihat video. Di video ini nanti kalian akan tahu tentang berpikir komputasional. Ayo coba lihat di sini ya. Apa sih itu berpikir komputasional? Dari katanya aja komputasional itu berarti dari kata apa? Komputer, betul. Berpikir komputer itu apakah itu berpikir seperti komputer? Nah, kita temukan jawabannya melalui video. Coba dicermati. Nah, kalian bisa buka bukunya dulu, buka buku tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal penting, kalian bisa catat. Ya, silakan dibuka dulu dan disiapkan alat tulisnya. Guru akan putar videonya, oke? Kalian lihat dan cermati. Nah, nanti di akhir video, Bu Guru akan berikan 2 pertanyaan. Computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumlah beton yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sendiri, mencatat tugas pelajaran hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya pengaturan keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini, mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua di golongan 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak boleh lupa dan menyimpan jemuran di rumah.
maka kamu perlu bisa mengenali jumlah mungkin ayah, ibu, kamu, adik, dan pilih bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang baru saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dengan masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia pemanasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.com. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar yang mati terkait cerai. Ya, oke, itu tadi ya. Menarik bukan? Ya, itu tadi cara berpikir komputasional. Nah, apa sih itu berpikir komputasional? Itu adalah cara menyelesaikan masalah. Ditulis ya di bukunya tadi. Ya, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Kalau ilmu komputer ini, berpikir ini itu dilakukan sebelum menulis coding. Pernah dengar kata coding ya? Ya kemarin ya kita sudah pelajari minggu lalu ya, coding itu ada kode-kode. Nah, misalnya ada lingkaran, terus nanti di situ ada tulisan hurufnya. Oh, kita susun kode-kode tersebut nanti membentuk sebuah kata. Itu kode. 4 landasan atau prinsip berpikir komputasional. Yuk, coba siapa yang tadi masih ingat? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. 2 apa? Abstraksi. Abstraksi itu yang ketiga deh. Yang ketiga. Kemudian apa? Ada pengenalan pola. Kemudian yang terakhir ada algoritma.
Yang kedua ada abstraksi. Kemudian yang ketiga ada pengenalan pola. Dan yang terakhir itu ada algoritma. Dulu, nanti kali ini kita akan belajar tentang algoritma dulu. Kalau yang keempat dulu ya yang algoritma dulu. Terus dulu yang keempat kahnya. Berpikir komputasional ini ternyata sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada contohnya apa saja? Contoh tadi apa? Misalnya apa tadi? Oh, menjemur pakaian. Gitu ya. Menjemur pakaian. Oh, ini menjemur pakaian gini, Bapak Budiono. Apa siapa yang pernah bantu orang tuanya menjemur? Nah, pasti kamu kalau mau menjemur itu lagi gini baju, Bapak awal gini, Bapak. Itu gini Ibu, punya kamu, punya adik atau punya kakak, pasti di sendiri. Nah, itu ternyata juga termasuk proses berpikir komputasional. Terus ada lagi apa tadi? Misalnya mau diberi tugas sebagai ketua, ini nanti ada kegiatan 17-an kamu. Ketua ini biar kamu harus menyelesaikan semua tugas ini. Ternyata perlu dibagi langkah-langkah kecil. Nah itu juga termasuk berpikir komputasional, gitu ya. Terus nanti ada apa? Ada daftar belanja. Nah, kalau kamu pernah belanja naik pasar, kalau kamu ke pasar pasti kamu ini aku mau belanja apa dulu ya, naik pasar pasti kamu pilih yang paling dekat, gitu ya, sampai nanti bisa kembali pulang itu jalannya lewat mana. Kalau tadi diberi contoh pas ketika kamu belanja di supermarket. Oke. Nah itu tadi ya berpikir komputasional. Nah sekarang guru mau terus ada lagi tadi contohnya ya, ketika kamu pergi piknik. Biasanya kalau mau piknik terus pasnya ada cerita karo kan jane. Apa ada cerita betul kalau mulai berangkat sampai kembali apa sini kalau udah lakoni bukan pasti kan bosan ngomongane gitu kan. Makanya dipilih hal-hal yang menarik, itu termasuk berpikir komputasional juga. Nah kali ini kita akan belajar tentang algoritma. Nah apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Tulis yang paling bawah. Kalian akan berburu aja untuk menyelesaikan masalah. Nah kalian nanti akan praktek menggunakan cara berpikir komputasional algoritma. Contoh dari algoritma. Apa yang kamu lakukan saat berbelanja ke supermarket untuk membeli ini? Pasti yang pertama apa? Membuat urutan barang yang akan dibeli di toko agar efisien dan tidak ada yang terlewat. Sekarang kalian akan melakukan penyelidikan namanya program your boss. Program your boss. Nanti mari dalam satu kelompok menuliskan langkah-langkah detail untuk menggerakkan robot ke titik tertentu. Nanti setiap kelompok praktek. Nah, jadi nih di sini ada program kan, nanti ada yang bertindak sebagai robot. Siapa yang tunjuk dalam satu kelompoknya nanti yang bertindak sebagai robot? Mbak,
samping kiri. Terus yang ini ke samping. Kamu tunjukkan. Ya, biar bisa obatnya berjalan. Kalau kamu mau menjalankan program game, jadi selalu tentunya dikasih apa? Perintah. Tunjukkan dulu siapa yang jadi robot. Ayo kelompok satu semuanya beri. Satu, mulai dari sini. Ya, berdirinya di sini. Lihat robot. Lihat perintah. Kasih tepuk tangan untuk robot api. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih tepuk. Wow, dong untuk kelas 6 semuanya tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ada konflik algoritma. Nanti setiap anak akan mendapatkan satu LKPD ini. Nah, kalian nanti lihat instruksinya yang ada di bawah. Ada 10 instruksi. Jadi di sini nanti ada kolom yang bergambar buah-buahan. Nah, nanti kamu lihat instruksinya di sini. Apakah dia ke bawah, ke samping kanan, apakah ke samping kiri, apakah ke atas? Dan terakhir di nomor 10 ini berhenti di mana? Kemudian nanti kamu tuliskan jawabannya di sini, buah apa kali? Berhenti di buah apa? Itu nanti tulis jawaban kamu. Ya, waktunya berapa menit? 5 ya. Masih ada yang bingung? Tidak? Udah? Ya, boleh dicoret-coret. Berarti di buah apa? Yang terakhir tulis buahnya, nama buahnya di jawaban deh. Paling besar ini. Oke? Ini dong jawaban. Nih, jawabannya tulis di bawah. Orang-orang kita ngomong apa? Yang paling akhir aja, jawaban kamu yang paling akhir berhenti di bawah apa? Berapa ini? Yang terakhir. Sudah selesai. Sudah betul. Tulis jawaban yang terakhir. Berarti paling akhir itu tadi ya. Tandanya paling akhir itu berarti di buah apa? Oke, sudah semuanya? Siapa yang belum? Ya, tak kasih waktu. Bilang kamu kan dereng. Tapi ya, Ibon.
Ya, oke. Sudah? Coba kalau sudah kita cocokkan bersama-sama ya. Yuk. Mana tadi gambarnya? Ya, yuk. Nanti kalian lihat jawaban kalian apakah betul atau salah ya. Yang pertama, kemana dulu? Halo, yang pertama kemana? Ya, terus apa lagi? Pelan-pelan. Setelah dulu apa? Terus setelah kiri apa? Apel. Oke, terus. Mangga. Oke, terus. Sebelah dulu. Pisang. Oke, terus. Daya. Terus. Jambu biji, terus. Ya. Terakhir. Ya, siapa yang betul jawabannya? Angkat siapa jari. Ada yang salah? Oke, sudah. Berarti semuanya sudah bisa ya cara berpikir komputasional dengan prinsip algoritma. Oke, sekarang boleh dikumpulkan berkelompok ya, berkelompok. Sudah, ketuanya saja. Yang namanya tadi paling atas ya, namanya paling atas itu yang jadi ketua. Ya, namanya tadi di kelompok paling atas itu yang jadi ketua. Oke. Dikumpulkan ke depan. Kalau sudah duduk dulu. Kalau sudah duduk dulu ya. Sudah semuanya? Ya, oke. Halo. Ya, halo. Halo. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa tadi prinsip berpikir komputasional? 4. Sebutkan 1. Dekomposisi 2. Abstraksi 3. Penanaman pola 4. Dan hari ini tadi kita belajar tentang prinsip algoritma. Apa tadi itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai di penghujung. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, hari ini kita sudah selesai belajar. Minggu depan kita akan belajar tentang prinsip masukan dan keluaran ya dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Maka kalian harus persiapkan diri kalian baik-baik belajar di rumah. Oke, jika ada